2 bulan berturut-turut juga tidak mampu, maka dia kasih makan orang miskin 60 orang. Ya, berbeda halnya orang yang bersumpah dengan atas nama Allah Azza wa Jalla. Bersumpah atas nama Allah Azza wa Jalla. Orang yang melanggar sumpahnya, maka dia harus membayar kafarahnya, kafarah sumpah. Kafarah sumpah dengan cara dia bebaskan budak. Kalau dia tidak dapat bebaskan budak, maka dia memberikan pakaian untuk orang miskin 10. Apabila tidak mampu, maka dia kasih orang miskin atau memberikan makan kepada orang miskin 10 orang. Jika tidak mampu juga, maka dia berpuasa 3 hari berturut-turut. Maka kafarah sesuai dengan tingkat dosa yang dia lakukan. Tafadhol. Allah membagi dosa menjadi 3 macam. 1. Dosa yang terkena hukuman had namun tidak dikenakan kafarat untuk dosa ini. Ya, dosa itu tidak akan digabungkan. Kafarah dengan had nggak mungkin. Kalau dia melakukan dosa yang harus ditegakkan padanya had, nggak akan ada kafarah. Orang yang mencuri pantasnya dipotong tangan. Kalau dia dipotong tangan, nggak perlu digabari kafarah lagi. Demikian. Ya, ini orang yang ditegakkan padanya had, maka tidak ditegakkan padanya kafarah karena had sudah mencukupkan baginya untuk mengganti kafarah. 2. Dosa yang tidak terkena hukuman had tetapi ditetapkan kafarah sebagai hukumannya. Ya, orang yang melakukan dosa, dosanya harusnya di had. Orang yang melakukan dosa tapi tidak sampai kepada tingkatan had, tidak dipotong tangan, tidak dicambuk, tidak dirajam, tidak dibunuh, maka ditetapkan padanya kafarah. Seperti orang yang menggauli pasangannya di siang hari di bulan Ramadan, orang yang menggauli pasangannya dalam kondisi ihram, orang yang mengatakan kepada pasangannya, aku menziharmu, ya engkau bagikan ibundaku, orang yang membunuh dengan cara yang keliru atau salah, orang yang bersumpah dan dia melanggar sumpahnya dan lain sebagainya. 3. Dosa yang tidak terkena hukuman had dan kafarah. Ada pula dosa yang tidak terkait dengan had, tidak terkait dengan kafarah. Dosa ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, dosa ini adalah dosa yang ditolak oleh tabiat manusia. Manusia itu jijik, manusia itu jorok melihat perbuatan dosa itu. Seperti orang yang makan darah, seperti orang yang minum kotorannya, minum kencingnya, atau makan kotorannya. Ini tabiat manusia menolaknya. Kalau dia melakukan, tidak ada had baginya, tidak ada kafarah baginya. Akan tetapi wajib bertaubat kepada Allah SWT. Bisa dipahami? Nggak ada had padanya, nggak ada kafarah baginya, tapi dia wajib bertaubat. Ya. Baik, yang kedua, ya, dosa yang dilakukan tidak sampai kepada tingkatan had, tidak sampai kepada tingkatan had. Seperti apa? Seperti orang melihat yang bukan mahramnya, mencium yang bukan mahramnya, menyentuh, meraba dan lain sebagainya, mencuri benda yang kurang harganya daripada 3 dinar, 3 dirham, seperti mencuri 1 botol minuman, ya, mineral misalnya, mencuri 1 butir telur misalnya, harganya nggak sampai dengan 3 dirham, tetapi itu kan dosa, betul kan? Dosa kan? Ya. Apakah dosa mencuri itu sampai kepada tingkatan potong tangan? Tidak. Lantas bagaimana dia yang harus dilakukan? Potong tangan tidak ditegakkan, kafarah tidak ada, dia wajib bertaubat. Betul? Dosa ini terbagi menjadi 2 jenis. 1. Dosa yang ditolak tabiat manusia seperti makan kotoran serta minum air kencing dan darah. 2. Dosa yang tingkat kerusakannya lebih rendah daripada dosa yang terkena hukuman had seperti ciuman, memegang, serta bercakap-cakap dengan lawan jenis, mencuri benda yang tidak berharga dan sebagainya. Baik, betul. Kafarah disyariatkan untuk 3 perkara. 1. Kafarah disyariatkan atas 3 hal. Yang pertama, perkara-perkara yang pada asalnya dibolehkan namun kemudian diharamkan disebabkan kondisi tertentu, lalu pelaku mengerjakan perkara tadi ketika sedang diharamkan. Baik, pada dasarnya dibolehkan, buka kurung, pada dasarnya ibadah. Bergaul dengan pasangan itu ibadah. Kata Nabi SAW, ya, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Kalian meletakkan kemaluan kalian kepada kemaluan pasangan kalian itu sedekah, itu ibadah. Ya, di sini beliau mengatakan perkara yang pada asalnya boleh. Pada asalnya boleh buka kurung adalah perkara ibadah. Ya, asalnya dia ibadah.
Tetapi perkara itu bisa jadi dalam kondisi tertentu menjadi haram, menjadi nggak boleh. Sebab apa? Ada aturan dalam syariat. Orang yang ihram tidak boleh menggauli pasangannya. Ya, misalnya orang datang dari Indonesia sampai di Jeddah, kemudian dia melakukan perjalanan sampai ke Mekah. Begitu dia di Mekah, istirahat sejenak, sehari atau satu malam dia istirahat, karena sampai di Mekah mungkin jam 2 malam. Dia harus istirahat sejenak. Waktu dia istirahat sejenak, dalam kondisi haram menggauli pasangannya, boleh tidak? Menggauli pasangan pada dasarnya ibadah, boleh, kan gitu ya. Namun dalam kondisi ihram dia melanggar, maka dia harus membayar kafarah. Bisa dipahamin? Enggak boleh, jadinya terlarang. Seperti orang yang menggauli pasangan di siang hari di bulan Ramadan dan yang semisalnya. Posisi-posisi demikian dasarnya ibadah, tapi karena dia melakukan di waktu terlarang, akhirnya dia jatuh dalam perkara dosa, dan dosa ini harus dibayar dengan kafarah. Bisa dipahami jemaah? Baik. Tapi sebagian ahli fikih keliru menyamakan menggauli pasangan dalam kondisi haid. Dan menggauli pasangan dalam kondisi haid itu tak boleh, kan gitu ya. Tapi ada orang misalnya melakukan hubungan dengan pasangan dalam kondisi haid. Kalau dia melakukan hubungan pada pasangannya dalam kondisi haid, sebagian ulama mengatakan bahwasanya dia harus bayar kafarahnya. Ya, bayar kafarahnya. Berapa juta sekarang? Setengah dinar. Setengah dinar itu berarti berapa? 2,14 ya. 2,14 gram emas. Itu sama dengan 2 juta. 2 juta berapa? 2.500.000 ya. Ya kan? Seperempat. Setengah 2.250.000. Dia harus ganti bayar kafarah 2.250.000. Ya, dia harus keluarkan kafarahnya disebabkan dia menggauli pasangan dalam kondisi haid, Nah, sebagian ahli fikih keliru memisalkan yang demikian, menggauli pasangan lewat belakang. Lewat belakang yang diinginkan lewat apa? Lewat duburnya. Ini keliru. Menggauli pasangan lewat dubur dalam kondisi apapun berdosa, nggak boleh, dilarang. Dalam kondisi apapun itu nggak dibolehkan, haram. Menggauli pasangan lewat dubur. Kenapa? Karena yang demikian serupa dengan perbuatan homoseks, maka dilarang. Ya, sama kondisinya seperti minum khamr. Orang dalam kondisi terjepit, dalam kondisi terdesak, ketika berada di padang pasir, tidak memiliki makanan, kemudian dia bertemu dengan ular atau bertemu dengan hewan-hewan yang tadinya diharamkan. Misalnya bertemu dengan burung yang bercakar, berparuh tajam, pemakan bangkai. Kemudian boleh nggak kita makan hewan itu? Dalam kondisi terdesak, kalau kita nggak makan kita mati. Boleh nggak? Nah, kalau kita misalnya di hutan kita, misalnya mungkin ketemu di tengah padang pasir serigala, boleh nggak makan daging serigala? Dalam kondisi terdesak, dalam kondisi terjepit, tidak ada makanan yang lain, kalau tidak makan dengan makan daging tersebut dia mati, maka dia dibolehkan, betul kan? Berbeda halnya kalau kita berada di padang pasir dalam kondisi kehausan, tidak ada apa-apa, kemudian kita sangat haus, kalau kita nggak minum kita bisa mati. Dan ditemukan di tengah padang pasir ada sebotol arak, boleh nggak minum? Boleh nggak minum? Kenapa nggak boleh minum? Kenapa nggak boleh minum? Tadi babi boleh, anjing boleh, hewan ular boleh. Kenapa ini nggak boleh? Haram. Anjing juga haram, betul. Kenapa nggak boleh? Karena kalau kita makan daging babi, daging anjing, daging ular itu, hilang nggak laparnya? Hilang nggak laparnya? Tujuannya itu menghilangkan rasa lapar. Orang yang minum khamr, hilang nggak hausnya? Nggak hilang hausnya, kan gitu ya. Sehingga menambah mudarat lebih besar. Makanya minum khamr itu dalam kondisi apapun nggak boleh. Bisa dipahami? Dalam kondisi terdesak sekalipun itu nggak boleh minum khamr. Ya beda halnya kalau dia di tengah kepalanya pistol, itu beda halnya.
minum khamar, kalau enggak saya tembak kamu. Itu beda lagi halnya, kan gitu ya. Tapi kalau kondisi tadi makan daging bangkai, makan daging babi, kalau dia makan hilang rasa laparnya. Kalau dia minum khamar enggak hilang rasa dahaganya, malah akan membuat hilang akalnya, makin tambah parah, akan mematikan. Makanya seperti itu pula menggauli pasangan lewat dubur dalam kondisi apapun nggak dibolehkan. Dalam kondisi apapun nggak dibolehkan. Ya. Adapun menggauli pasangan lewat kemaluan pada dasarnya boleh, tapi ketika haid ini pelanggaran. Bisa dipahami? Oleh karena itu ahli fikih yang menyamakan menggauli pasangan dalam kondisi menggauli pasangan lewat dubur seperti menggauli pasangan dalam kondisi haid. Ini keliru. Bisa dipahami? Bisa dipahami jemaah? Tafadhol Ustaz baca. Nomor 1 dari awal. Maka ada mubahan. Kafarah disyariatkan untuk 3 perkara. 1. Perkara-perkara yang pada asalnya dibolehkan namun kemudian diharamkan disebabkan kondisi tertentu, lalu pelaku mengerjakan perkara tadi ketika sedang diharamkan, seperti menyetubuhi istri ketika ihram dan puasa atau yang semisal dengannya, seperti menyetubuhi istri ketika sedang haid dan nifas. Hal ini berbeda dengan menyetubuhi di dubur yang memang pada asalnya diharamkan untuk segala kondisi. Oleh sebab itu, pendapat sebagian ahli fikih yang menyamakan antara menyetubuhi di dubur dan menyetubuhi ketika haid tidaklah benar. Sebab menyetubuhi istri di kemaluannya tidak dibolehkan untuk waktu-waktu tertentu, walaupun pada dasarnya dibolehkan. Adapun menyetubuhi di dubur kondisinya mirip dengan perbuatan homoseks dan minum minuman yang memabukkan diharamkan untuk segala kondisi. Bisa dipahami ini ya. Jadi perbuatan homoseks itu dalam kondisi apapun nggak boleh. Sebagaimana tidak dibolehkan menggauli, tidak bolehkan minum khamar dalam kondisi apapun. Kalau itu baru sama. Tapi kalau dia menyamakan seperti menggauli istri dalam kondisi haid, ini keliru. Baik, karena pada dasarnya boleh kemaluan itu. Tapi karena ada waktu-waktu tertentu terlarang sehingga dia tidak dibolehkan. Tafadhol yang kedua. 2. Perjanjian dengan Allah seperti nazar, bersumpah atas nama Allah, atau seseorang mengharamkan sesuatu untuk Allah lalu ingin menghalalkannya kembali. Ya, orang yang bernazar, orang yang bersumpah atas nama Allah Azza wa Jalla, ya, untuk mengharamkan sesuatu atas nama Allah, tapi dia ingin kembali melakukannya. Seperti contoh, dia berkata kepada istrinya, demi Allah aku haramkan kamu, kan gitu ya, aku haramkan kamu. Atau dia mengatakan kepada temannya, demi Allah aku haramkan diriku masuk ke dalam rumahmu. Pada dasarnya boleh kan, ya kan? Tapi ketika dia pingin masuk kepada rumah temannya, gimana caranya? Dia harus batalkan sumpahnya. Untuk membatalkan sumpahnya gimana caranya? Dia harus bayar kafarahnya, kan gitu ya? Itu kan kafarah sumpah kepada orang agar tidak masuk rumahnya. Tapi kalau kepada istrinya, kafarahnya beda lagi. Maka kafarah itu ada tingkat sesuai dengan tingkatan dosanya. Kalau dia mengharamkan istrinya untuk dia gauli, maka dia harus membayar kafarahnya dengan apa yang ditentukan oleh syariat. Tafadhol. Dalam hal ini Allah menetapkan kafarah sebagai penembusnya dan menamakannya dengan tahillah, membebaskan diri. Kafarah tersebut bukanlah untuk menghapuskan pelanggaran terhadap kemuliaan nama Allah yang dipakai untuk bersumpah yang kemudian dibatalkan, sebagaimana yang disangka oleh sebagian ahli fikih. Pembatalan sumpah terkadang menjadi wajib, terkadang hukumnya sunnah, dan terkadang boleh-boleh saja. Kafarah tersebut hanyalah untuk menghalalkan apa yang telah dijanjikan sebelumnya. Ya, kafarah sumpah itu terkadang dia wajib, terkadang dia sunnah, terkadang dia dibolehkan. Kapan dia wajib? Kalau dia bersumpah kepada Allah Azza wa Jalla bahwasanya dia tidak mau menggauli pasangannya, kemudian dia ingin kembali untuk menggauli pasangannya, maka dia harus membayar kafarahnya. Sumpahnya itu harus dia bayar, ya. Maka hukumnya wajib membayar kafarah sumpahnya tersebut. Kemudian kapan dia sunnah? Kapan dia sunnah? Kalau dia mengatakan tadi pada dasarnya berkunjung satu dengan yang lain itu disunnahkan. Tapi dia bersumpah, demi Allah aku nggak akan berkunjung ke rumahmu, kan gitu ya. Kemudian dia melihat ternyata kalau saya tidak berkunjung ke rumahnya itu tidak lebih maslahat. Maslahatnya harus saya berkunjung ke rumahnya.
Kata Nabi SAW, barang siapa yang bersumpah atas nama Allah, kemudian dia melihat bahwasanya sesuatu yang dia sumpah tidak lebih baik dibandingkan kebalikan daripada sumpahnya, maka hendaknya dia batalkan sumpahnya, dia bayar kafarahnya. Ya, lebih baik dia bayar kafarahnya. Yang demikian disunnahkan untuk dia batalkan sumpahnya dengan membayar kafarahnya. Baik, tafadhol. Yang ketiga, 3. Perkara-perkara yang menjadikan kafarah berfungsi sebagai pengganti dari yang dihilangkan, seperti kafarah pembunuhan yang tidak disengaja meskipun tidak ada dosa dalam hal ini. ya, kafarah yang disebabkan karena kehilangan, maksudnya kehilangan ada beberapa hal, seperti orang yang kehilangan nyawanya akibat perbuatannya, orang mati akibat perbuatannya, terjadinya kehilangan nyawa seseorang, maka demikian dia harus membayar kafarah karena membunuh orang lain secara tidak sengaja. Dosa enggak ada dosa baginya, tapi dia harus bayar dendanya. Dendanya apa? Bayar kafarahnya. Tafadhol. Contoh lainnya adalah kafarah membunuh hewan buruan secara tidak disengaja. Ya, seperti orang yang melakukan ihram, ya, orang yang melakukan ihram, baik dia haji ataupun dia umrah. Dalam perjalanannya ada hewan yang membahayakan dirinya. Misalnya dia melihat ada onta. Onta tersebut mendekat dirinya sambil membuka mulutnya, hampir masuk kepalanya di onta tersebut. Kalau onta itu memakannya, bisa mematikannya. Tanpa dia sengaja, dia mengambil kayu atau batu, kemudian dipukulkan di onta itu, mati seketika. Maka dengan demikian dia membayar kafarah karena dia bukan sengaja untuk membunuh. Bukan sengaja, atau dia membunuh dengan secara kesalahan. Baik. Poin ketiga adalah bagian dari jawabir atau pengganti. Baik, jadi ada 3 poin. Poin yang pertama, poin yang ketiga ini yang kita sebut tadi adalah mengganti. Orang yang membunuh dengan secara tidak sengaja diganti dengan kafarah. Dia gak dosa, tapi dia harus bayar kafarahnya. Kemudian poin yang pertama tadi adalah poin ancaman serta larangan. Ya. Kemudian poin yang kedua adalah poin yang pembolehan. Yang tadinya dia tidak boleh melakukan yang demikian, larangan tersebut akhirnya dibolehkan karena dia membayar kafarah. Baik, tafadhol. Hukuman had dan takzir atau memberi pelajaran tidak mungkin terkumpul dalam satu maksiat. Jika maksiat itu terkena had, maka cukup dengan had. Jika tidak demikian, maka seseorang dikenakan hukuman takzir. Begitu pula dengan had dan kafarah, keduanya tidak terkumpul dalam satu maksiat. Baik, takzir yang diinginkan pelajaran, ya, peringatan keras. Ta'zir beda dengan tahdzir. Kalau tahdzir itu memberikan peringatan tentang seseorang bla 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 dengan permasalahan akidah atau agamanya. Kalau ta'zir peringatan, ya, agar tidak mengulangi kembali. Itu namanya ta'zir. Seseorang mencuri, kalau misalnya dia tidak dipotong tangannya, diberikan peringatan yang keras. Jangan sampai mengulangi. Namanya apa? Ta'zir. Bisa dipahamin? Itu namanya ta'zir. Ya, kalau tahdzir itu semua disalahkan, fulan disalahkan, ini disalahkan, itu disalahkan, namanya tahdzir. Baik, ta'zir dengan tahzir berbeda. Baik, wala yajtami'ul haddu wat ta'ziru fi maksiyah. Tidak akan pernah bersatu antara had dengan ta'zir dalam satu maksiat, dalam satu kemaksiatan. Bal in kana fiha haddun uktufi bihi wa illa uktufi bi at-ta'zir. Akan tetapi apabila maksiat tersebut adalah maksiat yang harus memberikan had, hukuman had, potong tangan, cambuk atau dirajam atau dibunuh, maka cukup dengan had saja. Kalau dia hanya kepada ta'zir, maka cukup dengan ta'zir saja. Baik. Wala yastami'ul haddu wal kafaratu bil ma'siyah. Tidak pula berkumpul antara had dengan kafarah dalam satu dosa. Bal kullu ma'siyatin fiha haddun fala kafarata fiha. Akan tetapi setiap maksiat yang padanya had tidak terkena padanya kafarah. Wa ma fihi kafarah fala hadda fihi.
yang ada kafarohnya, maka tidak ada had padanya. Tafadhol. Setiap maksiat yang dikenai hukuman had maka tidak terkena kafarah. Demikian pula sebaliknya. Akan tetapi memungkinkan takzir dan kafarah terkumpul dalam satu maksiat yang tidak terkena had. Tadi ini pertanyaan, ya, wahal yajtami'u, apakah mungkin bersatu hukuman antara ta'zir dan kafarah dalam satu dosa yang tidak ada kafarah padanya, yang tidak ada had padanya? Apakah mungkin hukuman ta'zir, peringatan keras, dengan kafarah, ya, balas ganti, mengganti, di dalam satu dosa yang tidak ada padanya ditegakkan had? Mungkin atau tidak? Terjadi perbedaan di antara ulama. Jawaban yang pertama, tafadhol. Dalam masalah ini terdapat dua pendapat. Contohnya adalah jima ketika sedang ihram dan berpuasa. Baik, jima dalam kondisi ihram mungkin? Mungkin. Dalam kondisi berpuasa mungkin? Mungkin. Dalam kondisi dia berjima, dalam kondisi ihram, mungkin nggak istrinya dalam kondisi haid? Mungkin. Bersatu atau tidak? Bersatu. Ada kafarah, ada ta'zir, kan gitu ya? Ada kafarah, ada ta'zir. Karena bergaul dengan pasangan tidak ada had di sana, kan gitu ya? Tapi ada kafarah, iya. Ada mungkin ta'zirnya, iya. Ini pendapat, ya, mungkin terjadi. Idza aujabana fihil kafarah. Kalau kita mewajibkan padanya kafarah. Faqil, ada yang mengatakan, tafadhol, serta menyetubuhi istri yang sedang haid, yaitu jika kita mewajibkan kafarah dalam perkara-perkara tersebut. Ada yang berpendapat bahwa pelakunya juga dikenai hukuman ta'zir karena telah melanggar kehormatan dengan melakukan tindak kejahatan. Baik, berarti dia melakukan dua hal, ya. Menggauli pasangan dalam kondisi ihram, boleh atau tidak? Tidak. Mungkin nggak dalam kondisi pasangannya ihram dalam kondisi haid? Mungkin? Mungkin. Berarti ada dua larangan. Betul kan? Dua maksiat. Dia melakukan itu. Mungkin bergabung antara ta'zir dengan kafarah, mungkin. Sebagian ulama mengatakan demikian. Sebagian yang lain mengatakan tidak. Beliau mengatakan faqil. Ada pula yang berpendapat bahwa pelakunya tidak dikenai hukuman ta'zir, cukup dengan kafarah, karena kafarah bertindak sebagai pengganti dan penghapus dosa. Ya, ada yang mengatakan cukup dengan kafarah. Kenapa? Kan kafarah menghapuskan dosa. Ya, berarti nggak perlu lagi kena hukuman ta'zir, peringatan. Baik, pembahasan selanjutnya, ya, hukuman qadariyah akan menimpa kepada hati dan jasad tubuh manusia. Tafadhol. Hukuman qadariyah terdiri dari hukuman hati serta jasad. Penulis rahimahullah berkata, hukuman qadariyah terdiri atas dua jenis. Jenis pertama hukuman atas hati dan jiwa, sedangkan jenis kedua adalah atas jasad dan harta. Baik, jemaah teman semua kalian, kita tahu bahwasanya dosa memberikan efek. Efek itu apakah dalam keadaan syar'iyah hukumannya ataukah efek dengan qadariyah? Syar'iyah itu pada tubuh langsung, terpotong tangan karena dia mencuri, dicambuk karena dia berzina belum muhsan. Kalau dia sudah muhsan dirajam, kan gitu ya. Menuduh orang berzina maka dia juga dicambuk kalau tidak bisa mendatangkan saksi. 4 orang saksi. Orang yang mabok merusak akalnya maka dia dihukum cambuk 40 derah. Ini hukuman syariah yang akan tertimpa pada dirinya, menyentuh langsung pada fisiknya. Lantas bagaimana dengan hukuman qadariyah? Maka Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan hukuman qadariyah akan memberikan dua efek pada tubuh manusia. Yang pertama pada hatinya, yang kedua pada jasadnya. Adapun pada hati itu ada dua, ya. Adapun hukuman qadariyah itu ada dua. Yang pertama pada hati, yang kedua pada jasadnya. Jenis yang pertama pada hati dan jiwa, jenis yang kedua pada badan dan harta. Ingat jemaah sekalian, kalau kita melakukan dosa ada kaitan nanti dengan bisnis kita, dengan usaha kita. Kalau kita usaha mulai oleng, mulai nggak bentur, mulai ada masalah-masalah, ya, pekaryawan sudah mulai tidak lagi jujur, tidak lagi amanah, bisa jadi karena dosa yang kita lakukan, dan itu hukuman qadariyah, ya kan? Orang yang melakukan riba, berbuat hutang
piutang yang memberikan penambahan, atau orang yang berjual beli dengan cara riba. Yang demikian jemaah sekalian, ada enggak hukumannya? Pasti ada. Syariah enggak. Dia enggak dapat hukuman syariah. Kenapa? Karena tidak akan ada hukuman dalam masalah hutang piutang melebihi tambahan dalam hutangnya dipotong tangan. Enggak. Dicambuk? Enggak juga. Dipenjara dia? Enggak. Enggak ada urusan dengan itu. Ya, apakah dia dicambuk ataukah dipotong tangan ataukah dipenggal kepalanya, itu enggak ada urusan. Itu hukuman syariah. Tidak akan menimpa padanya. Tapi orang yang riba akan ada hukuman qadariyah. Apakah menimpa hatinya? Susah dalam ibadah, malas dalam tahajud, malas baca Quran, tidak lagi ada hubungan harmonis dengan anak, dengan istri, dengan keluarga, dengan rekan-rekan kerja, harta mulai enggak bagus lagi, kemudian penggunaan uang tidak lagi sesuai dengan apa yang diinginkan dalam hukum syariat. Semuanya itu akan berefek pada hukuman qadariyah akibat dosa. Ya, orang bisa jadi ketika dia mengambil uang hutang riba, mungkin usahanya bangkrut, atau nanti anaknya menjadi bejat, atau mungkin mobilnya terbakar, rumahnya terbakar. Bisa jadi usahanya tidak lagi lancar, karyawannya tidak lagi amanah, tidak lagi jujur, dan lain sebagainya. Tidak ada satu musibah yang menimpa seseorang di muka bumi ini kecuali karena dosa. Dan hukuman itu adalah hukuman qadariyah. Hukuman qadariyah bisa menimpa kepada hati, bisa menimpa kepada badan. Kalau menimpa hati, berarti nanti dia menjadi apa? Galau, merasa kesepian, merasa enggak enak untuk beribadah, merasa malas, merasa ngantuk baca Quran, enggak semangat dalam beribadah, enggak semangat menuntut ilmu, malas dalam mempelajari agama. Itu akibat dosa. Hukuman qadariyah. Berat untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, berat untuk melakukan tahajud, itu akibat hukuman qadariyah. Datang kepada Hasan al-Basri mengatakan, wahai imam, sesungguhnya aku sekarang susah untuk melaksanakan sholat malam. Apa sebabnya? Maka imam mengatakan apa? Saqulat kadunubuka, engkau diberatkan karena dosamu. Dalam riwayat yang lain, qayyadatka dunubuka, yang membelenggu dirimu untuk tidak bisa sholat malam karena dosa yang kamu buat. Hukuman apa namanya? Qadariyah. Seakan orang nggak merasa itu, nggak ada efek sepertinya. Tidak akan mungkin ada dosa yang tidak ada efek. Kita dulu pernah misalkan dosa seperti racun yang dimasukkan dalam sebuah gelas, dia diminum, akan memberikan efek pada tubuh cepat atau lambat. Itu hukuman qadariyah pada jiwa manusia. Adapun pada badan, mungkin nanti akan ada penyakit-penyakit dari ginjalnya, lepernya, jantungnya, dari asam uratnya, rematiknya, macam-macam. Sampai puncaknya nanti dibuat stroke dia, nggak bisa lagi bergerak. Dan Allah Maha Mampu ya jemaah. Allah ingin mencabut semua saraf yang ada di tubuh kita, hanya berkata kun, cacat kamu, cacat seumur hidup. Nggak ada yang bisa ngobatin. Siapa yang bisa ngobati stroke? Nggak ada yang bisa ngobati jemaah. Tapi kalau Allah ingin mencabut penyakit itu, tinggal katakan kun, sembuh kamu, sembuh dia. Lihat, ini hukuman qadari, menimpa harta dan menimpa jiwa, menimpa tubuh manusia. Tafadhol. Hukuman qadariyah atas hati terdiri dari dua jenis. Pertama, berbagai kepedihan yang ditimpakan kepada hati. Ya, puncaknya hati menjadi apa? Terkunci, tertutup hati itu jemaah. Nih, hati manusia seperti wadah. Kalau antum berikan hati ini isi dengan ketaatan, bersih dia. Kalau isi dengan maksiat, kotor dia. Tapi kalau hati kebanyakan maksiat, tertutup dia. Antum tuang tidak akan bisa masuk. Nasihat nggak bisa terima. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Oleh karena itu, di antara tanda kiamat akan ada nanti suatu zaman, ya, orang yang jujur didustakan, yang dusta dibenarkan. Itu jemaah, terkunci hati akibat dosa dan maksiat. Ini efek daripada dosa kepada hati. Tafadhol.
Kedua, pemutusan unsur-unsur yang dengannya hati menjadi hidup dan baik, yang apabila terputuskan maka timbullah kebalikannya. Ya, kalau hati sudah terputus jemaah dari kebaikan-kebaikan, maka timbul kebalikannya. Tidak lagi bisa menerima kebaikan. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Dia tidak lagi melihat ayat-ayat Al-Quran, tidak lagi melihat dalil-dalil dari kebenaran-kebenaran hadis, as-sunnah, nggak akan lihat lagi. Yang cocok dengan nafsunya dia ambil, nggak cocok dengan nafsunya dia tinggalkan. Ara'aital ladzi man ittakhadha ilahahu hawa. Kamu nggak perhatikan wahai Muhammad, ada manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Ya, dia tidak menyembah berhala, betul. Dia tidak menyembah mentari, rembulan, tidak menyembah Nabi Isa, tidak menyembah malaikat, iya, tapi dia menyembah hawa nafsunya. Semua hawa nafsu diperturutkan. Akibat apa? Dosa dan maksiatnya. Tafadhol. Hukuman terhadap hati lebih berat daripada hukuman jasad. Baik jemaah, hukuman hati itu lebih berat. Kenapa? Karena hati ini raja dalam tubuh manusia. Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau dia baik, baik semuanya. Kalau dia jelek, rusak, hancur semuanya. Itu mata, nggak mau dia berkedip. Itu tangan, nggak mau dia bergerak. Kaki, nggak mau dia bergerak. Apa tubuh seluruhnya ini nggak mau bergerak kalau hati tidak menginginkan. Nah, hati yang memerintahkan, jalan. Hati tidak mengatakan tidak mau, tidak akan bisa. Tidak akan terjadi. Itu dengan izin Allah Azza wa Jalla. Tafadhol. Sekaligus menjadi sumber dari hukuman jasad. Makanya itu jamaah, hati itu menjadi sumber apa? Hukuman jasad manusia. Makanya kalau hatinya rusak, rusak semuanya. Kalau hatinya baik, baik semuanya. Nah, untuk memperbaiki hati ini, seringlah mensucikan hati. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mau mensucikan hatinya. Dengan apa? Mengingat-ingat akan kematian. Hati kalau sudah keras, dia akan bisa lebih keras daripada batu. Padahal batu sekeras batu pun dia bisa mengeluarkan apa? Mengeluarkan apa? Batu yang keras apabila pecah bisa mengeluarkan apa? Air. Harusnya hati yang keras ketika dia pecah mengeluarkan air mata. Air mata ini jemaah menetes efek dari kelembutan hati. Coba renungkan, berapa tahun kita ngaji? Oh Ustaz, saya sudah ngaji 5 tahun. Yang sebelah situ mungkin 10 tahun. Ingat coba, dulu antum pertama kali ngaji, duduk dalam sebuah majelis, dengar Ustaz, alangkah lembut itu hati. Sebentar-sebentar menangis, sebentar-bentar merasa tersentuh. Sholat malam semangat, baca Quran semangat. Kok sudah ngaji 5 tahun, hati nggak lagi menangis? Kemana bukti kelembutan hati? Bahkan tangisan jemaah, ada tangisan yang dengannya mata itu tidak akan dijilat oleh neraka, nggak akan disambar oleh neraka. Kata Nabi SAW, ainan la yamassuhumun nar. Ada 2 mata yang nggak mungkin disentuh oleh api neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena Allah Azza wa Jalla. Dia nggak akan menangis kalau hati nggak lembut. Makanya kata Utsman bin Affan radhiyallahu an, "Lau tahurat qulubukum ma syabitum min kalami rabbikum." Kalau hati kalian lembut, hati kalian bersih, hati kalian suci, kalian enggak pernah puas baca Al-Qur'an. Itu jemaah sekalian. Nah, kalau kita sudah lama ini enggak nangis, tangisi dirimu. Kata Abu Bakar As-Siddiq, kalau kalian enggak menangis, sudah lama ngaji enggak nangis, tangisi dirimu. Jangan-jangan hati itu sudah membeku, sudah membatu. Maka kita menangis karena Allah Azza wa Jalla. Ya, ada jamaah hadis Nabi SAW mengatakan apa? Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan darinya. Di antaranya rajulun, Dzakarallahu khalian rajulun dzakarallahu khalian fafadat aina. Kata Nabi SAW, ada seseorang menyendiri. Terkadang kita harus menyendiri jemaah.
Mungkin hidup pikuk dunia ini membuat kita lupa, lalai. Di saat semua tidur, kita menyendiri, bentangkan sajadah, berdiri sholat kepada Allah Azza wa Jalla, letakkan kening kita di atas sajadah tersebut, tangisi dirimu yang selama 30 tahun gak pernah menangis takut karena Allah Azza wa Jalla. Demikian cuma. Mata yang kedua yang tidak akan dijilat oleh neraka adalah mata yang dia berjaga-jaga di medan perang. Dua mata ini nggak akan disambar oleh neraka, nggak akan dibakar oleh neraka jemaah sekalian. Tapi kemana air mata orang-orang soleh yang khusyuk, yang tadarru', yang tunduk kepada Allah Azza wa Jalla? Yang kita tangisi hanya dunia yang hilang dari tangan kita, dunia yang hilang dari tangan kita. Tapi kalau ilmu agama yang hilang, akidah yang hilang, kebenaran agama yang hilang, petunjuk hidayah yang hilang, seakan tidak ada sesuatu yang berkurang dalam diri kita. Makanya Nabi SAW berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kamu jadikan musibah kami menimpa kepada agama kami. Subhanallah. Lanjut sedikit lagi. Hukuman ini semakin kuat dan bertambah hingga menjalar dari hati ke jasad, sebagaimana penyakit jasad menjalar ke hati. Itu bahaya semua. Hati itu kalau sudah terkena dosa, dia terkena titik hitam. Titik hitam itu akan membelenggu kepada seluruh hati. Ketika sudah terbalut dengan titik hitam itu, dia akan menjalar kepada wajah. Wajah menjadi hitam. Kalau sudah menjalar kepada wajah, kepada karakter, kepada sikap, kepada lisan, kepada mata, kepada pendengar, semua, akhirnya apa? Rusak semua. Bagaikan penyakit yang terkena pada tubuh. Awalnya bagian tangan, kemudian bagian yang lainnya, sampai kepada persendian, sampai menyerang kepada jantung hatinya. Begitu terserang jantung hatinya, mudah baginya untuk menghantarkan kepada kematian. Tafadhol. Kalau jiwa terpisah dari jasad, maka hukuman ini hanya terkait dengannya, dan tampaklah hukuman hati secara jelas pada saat itu, yaitu dengan nama azab kubur. Penisbatannya yaitu masarat alamatan dhahirah, dan tampak tanda yang sangat jelas, ya, wahya, yaitu dengan nama azab kubur. Ya, baik jamaah. Jadi bukan hanya hukuman itu ada di dunia. Akibat dosa yang dilakukan di dunia, dia wajah menjadi kelam, kemudian perbuatan semakin tidak baik. Dosa yang dia lakukan tersebut membelenggunya dari ketaatan, menggiringnya kepada maksiat selanjutnya, sampai menghantarkannya kepada siksa. Di mana? Di kuburnya. Siksa itu akan terus berlanjut sama sampai ke mana? Ke barzakh. Ya, dan penisbatan tersebut kepada adab-adab yang menimpa kepada tubuhnya, ya, bagaikan orang yang tertimpa hukuman di dunia ini. Tafadhol. Penisbatannya ke alam barzakh seperti penisbatan azab jasad ke alam dunia. Baik. Jadi hukuman itu akan terus berlanjut. Ingat jamaah, wala yahsabannallahu wala yahsabannadh-dhalimuna wala yahsabannallaha ghafilan amma ya'malun dhalimun. Jangan pernah mengira Allah itu lupa, Allah itu lalai, Allah itu enggak mampu untuk memberikan balasan pelaku dosa, perbuat zalim. Jangan dikira, oh saya selamat. Mencuri, oh saya enggak ketahuan. Korupsi, oh saya enggak ketahuan. Berbuat dosa, oh saya tidak terhukum. Jangan dikira demikian. Akan datang hukuman itu cepat atau lambat. Jika tidak menimpa dirimu, akan menimpa kepada bisnismu, kepada hartamu, kepada istrimu, kepada anakmu, kepada keluargamu, kepada rumahmu, kepada rekan-rekan kerjamu, dan lain sebagainya. Semua akan memberikan keburukan kepada dirimu. Akan datang hukuman qadariyah apabila hukuman syar'iyah tidak tegak pada dirinya. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan selanjutnya. Hukuman badan akan menimpa pada diri seseorang di dunia dan di akhirat. Hukuman jasad
akan menimpa pada diri seseorang di dunia dan akhirat. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah besok pagi kita akan lanjutkan kajian kita bersama Lum'atul I'tiqad.